Adrian Wibowo dan Marcelino sempurnakan skuad timnas U22 di SEA Games. Media Amerika Serikat ungkit kontroversi round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bek Garuda yang paling konsisten di level klub. Isu perpecahan internal PSSI viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah isu perpecahan di kubu PSSI ya. Yang kedua, bek Garuda yang konsisten di klub. Dan ketiga, Adrian Wibowo dan Marcelino Ferdinand sempurnakan skuad Garuda di FIFA Matchday. Dan yang terakhir, media Amerika ungkit kontroversi round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Coba kita saksikan bersama ya. Sebuah badai baru kini menghantam PSSI dari dalam. Di saat pecinta sepak bola tanah air menantikan sebuah keputusan bulat dan tegas mengenai siapa nakoda baru timnas Indonesia, sebuah isu perpecahan di internal federasi justru meledak ke publik dan menjadi viral. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya memicu kemarahan supporter, tetapi juga diduga kuat telah menciptakan dua kubu yang saling berseberangan di dalam tubuh PSSI, terutama dalam hal penentuan calon pengganti Patrick Kluivert. Isu ini sontak menjadi kekhawatiran baru, karena perpecahan di level tertinggi bisa membuat proses kebangkitan tim nasional menjadi semakin terhambat. Kabar mengenai perpecahan ini bahkan telah dikonfirmasi oleh orang dalam PSSI. Menurutnya, saat ini memang ada perbedaan pandangan yang sangat tajam di antara para pengambil keputusan. Satu kubu dikabarkan sangat menginginkan kembalinya Sintayong, sosok yang sudah terbukti berhasil dan dicintai oleh para pemain. Mereka melihat comeback-nya Sintayong sebagai langkah yang paling logis dan minim resiko. Namun, di sisi lain, ada kubu yang justru ingin move on dan mencari nama-nama baru dengan berbagai kandidat dari Eropa yang terus bermunculan. Perbedaan visi yang fundamental inilah yang diduga menjadi penyebab utama mengapa PSSI tak kunjung menggelar rapat exco untuk melakukan evaluasi. Mereka seolah sedang berada dalam perang dingin internal. Situasi ini tentu sangat tidak sehat. Di saat tim membutuhkan arah yang jelas dan kepastian, para petingginya justru sibuk dengan perdebatan internal. Jika perpecahan ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin proses pemilihan pelatih baru akan berjalan alot dan berlarut-larut, yang pada akhirnya hanya akan merugikan persiapan timnas Indonesia. 1. Rizky Ridho. Bek berusia 23 tahun ini tampil solid bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026. Ridho belum pernah absen 1 menit pun dalam 9 laga awal musim dan sudah mencatat 793 menit bermain serta 1 gol. Performa stabilnya membantu Macan Kemayoran bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Meski sempat disorot karena kesalahan saat melawan Irak, Ridho kini kian matang dan dipercaya sebagai tulang punggung pertahanan Persija. 2. Kevin Dix. Pemain berusia 29 tahun ini langsung jadi pilihan utama sejak pekan kedua Bundesliga 2025-2026. Dix sudah tampil 7 kali dari 8 pertandingan, menunjukkan performa disiplin meski timnya masih berjuang di papan bawah klasemen. Kehadirannya di lini belakang Gladbach membuat pertahanan tim lebih stabil, sekaligus mempertegas kualitasnya sebagai bek top Eropa asal Indonesia. 3. Jay Itzels. Jay Itzels terus tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A. Ia sudah bermain 7 kali dari 8 laga musim ini dan membantu tim mencatat 3 clean sheet. Meski Sassuolo baru kalah 0-1 dari AS Roma, Itzels tetap mendapat pujian berkat kepemimpinan dan ketenangannya di lini belakang. Penampilan stabilnya membuat Itzels layak terus dipercaya sebagai starter di timnas Indonesia. Inilah kabar yang paling ditunggu-tunggu dan akan membuat publik tanah air kembali tersenyum. Skuad timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 dipastikan akan menjadi skuad termewah dalam sejarah. Pelatih Indra Safri kini bisa tersenyum lebar karena dua amunisi paling kreatif dan paling dinanti-nantikan, Adrian Wibowo dan Marcelino Ferdinand, dipastikan akan masuk dalam skuad yang akan diturunkan di FIFA Matchday November mendatang. Kehadiran mereka berdua akan menyempurnakan skuad impian yang sudah lebih dulu diisi oleh para pemain diaspora berkualitas lainnya. Bergabungnya Adrian Wibowo dan Marcelino ini sontak membuat para pendukung, terutama Marcelino sendiri, yang merasa kegirangan. Setelah secara mengejutkan tidak dipanggil ke tim senior oleh Patrick Kluivert,
kini Marcelino mendapatkan panggung yang sempurna untuk kembali menunjukkan magisnya. Duetnya bersama Adrian Wibowo di lini serang akan menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Bayangkan saja formasi yang akan diterapkan oleh Indra Safri. Adrian Wibowo dengan kecepatannya akan menyisir dari sisi sayap, sementara Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai nomor 10 modern di belakang striker, memberikan umpan-umpan manja dan tusukan-tusukan berbahaya. Kekuatan ini akan semakin lengkap dengan kehadiran para jenderal lapangan tengah seperti Ivar Jenner dan para bek tangguh seperti Justin Hubner. Keputusan PSSI untuk menurunkan skuad U22 di FIFA Matchday Senior adalah sebuah langkah jenius yang akan membuat skuad ini menjadi sangat matang sebelum benar-benar bertarung di Thailand. Ini bukan lagi sekedar tim untuk level Asia Tenggara, ini adalah skuad berstandar Asia. Perjuangan dan kegagalan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak luput dari perhatian dunia. Tak tanggung-tanggung, media-media di Amerika Serikat kini justru ikut mengungkit kembali berbagai kontroversi yang menyelimuti babak penentuan tersebut. Salah satunya dari The Athletic, media olahraga yang terafiliasi dengan The New York Times, mempertanyakan kelolosan Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2025 lewat laga fase keempat kualifikasi. Perihal yang paling disorot adalah soal status tuan rumah kedua negara. Dikaji dari regulasi kompetisi, status tuan rumah Arab Saudi dan Qatar dinilai mencurigakan. Pasalnya, penunjukan Arab Saudi dan Qatar tidak transparan. Asosiasi Sepak Bola Asia menetapkan Arab dan Qatar sebagai tuan rumah lewat rilis resmi sebelum undian fase keempat. Rilis ini dibuat sepihak, sebab negara seperti Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab mengajukan diri sebagai calon tuan rumah. Karena itu Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab protes. Selanjutnya, The Athletic menyoroti jadwal pertandingan yang mengenakan tuan rumah. Arab Saudi dan Qatar sama-sama punya waktu jeda antar laga selama 6 hari. Pada saat yang sama, tim lainnya hanya punya waktu 3 hari saja. Arab Saudi dan Qatar sama-sama bermain pada 8 Oktober, lalu rehat dan bertanding kembali pada 14 Oktober. Karena itu pula, The Athletic mengajukan permintaan wawancara kepada AFC dengan melampirkan beberapa pertanyaan. Namun, permohonan itu belum ditanggapi oleh AFC. Munculnya berita ini di Amerika Serikat kemungkinan besar juga dipicu oleh kehadiran salah satu talenta mereka, Adrian Wibowo, yang kini menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U22. Sebagai pemain yang menimba ilmu di Akademi LAFC, salah satu klub terbesar di MLS, tentu saja setiap perkembangannya akan dipantau dengan seksama oleh media di sana. Kegagalan tim yang akan diperkuat oleh bintang masa depan mereka ini tentu menjadi sebuah cerita yang menarik untuk diangkat. Terlepas dari apapun alasannya, sorotan dari media Amerika Serikat ini menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia. Ini menambah tekanan internasional kepada AFC untuk bisa lebih transparan dan profesional dalam menyelenggarakan setiap kompetisinya di masa depan. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.